Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Akbar Panadarson dengan nomor induk mahasiswa C1D12214. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran Undang-Undang ITE yang pernah terjadi khususnya di Indonesia. Ini merupakan mata kuliah Cyber Security Management yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SNM. Baik, di sini saya akan membahas 10 kasus pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Pertama yaitu ada kasus Prita Mulyasari tahun 2012, Florence Siombing tahun 2015, Ahmad Dhani 2018, Budi Yani 2017, Rocky Gerung 2021, Roy Suryo 2022, Dade Anissa 2022, terus Alfamart tahun 2022, Ardian Napitupulu 2023, dan yang terakhir ada Agnes Monica. Nah, baik, langsung ke kasus pertama, yang mana ada kasus Prita Mulyasari tahun 2012. Nah, kasus ini bermula dari email keluhan Prita terhadap pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional yang dianggap tidak memuaskan. Email tersebut tersebar luas dan Prita dilaporkan atas pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah, dari kasus ini, Prita menuai banyak sorotan dari publik dan memicu gerakan anti kriminalisasi ekspresi. Prita akhirnya dibebaskan dikarenakan desakan dari pihak lain. Kemudian yang kasus kedua ada Florence Siombing tahun 2015, yang mana pada tahun 2015 Florence Siombing ini mengkritik Presiden Jokowi di Facebook dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak sepantasnya atau tidak etis untuk dilontarkan kepada seorang pemimpin negara, seorang presiden, yaitu Bapak Presiden Jokowi. Ia dilaporkan atas pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan divonis 6 bulan penjara. Kasus ini kembali memicu perdebatan tentang kebebasan berekspresi dan ruang digital. Tapi namun, walaupun kita memiliki kebebasan untuk berekspresi serta berkomentar di media sosial, langkah baiknya kita selalu menjaga ketikan kita, selalu menjaga segala ucapan kita, karena jejak digital itu tidak akan pernah hilang, sehingga uh, kalau kita memberikan image yang jelek, image yang kurang bagus di media sosial kita, tentu nanti branding image atau jejak digital kita buruk. Oke, kasus selanjutnya ada kasus Ahmad Dhani, yang mana pada tahun 2018 Ahmad Dhani mencuitkan kata-kata bernada sara di Twitter pribadi miliknya. Ia dilaporkan atas pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan divonis 1 tahun penjara, namun dijatuhi hukuman percobaan 2 tahun. Karena kasus ini melibatkan public figure yang sangat terkenal, kasus ini menjadi perhatian publik dan sangat disayangkan mengapa isu sara yang sensitif itu terlontar dari seorang public figure yang memiliki uh, dampak atau pengaruh terhadap penggemar-penggemarnya. Kemudian ada kasus Buniani tahun 2017, yang mana pada tahun 2017 Buniani membagikan cuitan berisi tentang berita bohong, yang mana berita itu berisi tentang Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51. Ia dipidana 2 tahun penjara atas pasal 28 ayat 22 Undang-Undang ITE. Dan kasus ini juga menjadi salah satu contoh kasus penyebaran berita bohong atau hoax yang berdampak luas dan memicu kegaduhan di halayak banyak. Oke, selanjutnya ada Rocky Gerung di 2021. Pada tahun 2021, Rocky Gerung memberikan ceramah yang dianggap mengandung ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi. Uh, karena tindakannya itu ia dilaporkan atas pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kasus ini menuai pro dan kontra, dengan sebagian pihak menilai Rocky Gerung hanya mengkritik pemerintahan saja, sedangkan beberapa pihak lain menganggapnya sebagai ujaran kebencian terhadap sosok pribadi dari Presiden Jokowi sendiri. Selanjutnya ada kasus Roy Suryo tahun 2022. Pada tahun 2022, mantan Menteri Kominfo ini dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait kasus meme anak perempuan. Ya, kita tahu meme anak perempuan yang sangat viral di tahun 2022 itu melibatkan mantan Menteri Kominfo kita. Tentu sangat disayangkan, yang mana
menteri yang harusnya memberikan contoh yang baik, memberi teladan yang baik, malah sebaliknya gitu. Selanjutnya ada kasus Dea Anissa tahun 2022. Nah, ini Dea Anissa ini salah satu aktris, salah satu pemain film juga, yang mana tahun 2022 dia menunjukkan kritik terhadap Ustadz Khalid Basmalah yang dianggapnya misoginis. Akibat tindakannya itu, ia dilaporkan atas pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan sempat ditahan. Kasus ini memicu perdebatan tentang batas kritik dan ujaran kebencian serta kebebasan berekspresi di media sosial. Nah, ini selanjutnya ada kasus Alfamart dan karyawannya yang viral di tahun 2022. Yang mana karyawan Alfamart ini yang mempergoki pencuri coklat yang malah diancam undang-undang ITE oleh pencuri tersebut. Ceritanya, karyawan Alfamart ini memergoki salah satu pelanggan Alfamart yang kedapatan mencuri coklat, sehingga ia memvideokan proses dia mempergoki uh, uh, maling coklat tersebut. Nah, beliau upload di media sosial sehingga video itu viral di komen berbagai lapisan masyarakat. Nah, si pihak yang ada di dalam video atau yang terindikasi menjadi maling coklat itu tidak terima sehingga ia malah melaporkan karyawan Alfamart ini dengan ancaman UU ITE. Dari kasus ini publik geram dan kasus ini memicu banyak boikot terhadap Alfamart karena tindak Alfamart, manajemen Alfamart yang tidak adil serta tidak komprehensif terhadap karyawannya. Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan potensi penyalahgunaan Undang-Undang ITE dan kriminalisasi korban, yang mana korban atau yang dilaporkan ini merasa dikriminalkan karena beliau tidak salah apa-apa, malah dipenjarakan. Nah, di sini juga ada kasus Ardian Napitupulu, yang mana pada tahun 2023 seorang jurnalis, aktivis juga, Ardian Napitupulu dipenjara selama 1 tahun 6 bulan atas pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE karena memberitakan dugaan korupsi di Kejari Sibolga. Kasus ini menuai kecaman dari berbagai pihak karena dianggap kriminalisasi jurnalis dan mengancam kebebasan pers. Ardian dibebaskan setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasinya. Dan yang terakhir ada kasus Agnes Monica tahun 2003. Agnes Mo dipolisikan atas dugaan pencemaran nama baik gara konten pribadinya di Instagram story-nya yang dianggap menghina budaya Indonesia. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan belum ada kesimpulan. Kasus ini kembali memicu perdebatan tentang pembatasan kritik budaya dan potensi penyalahgunaan Undang-Undang ITE. Nah, itulah tadi kasus-kasus yang pelanggaran Undang-Undang ITE yang terjadi di Indonesia. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.